ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada Bapak Rohmati beserta keluarga yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah haji rombongan 7 kloter 29 SOC. Saya kemutan Pak, SOC ngomong ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, khususnya pada kesempatan sore atau siang hari ini bisa hadir untuk mengikuti pertemuan rombongan 7 yang ke-14 Pak. 14 ya. Ini baru kemarin kita di Kemutan turun di Solo begitu, sudah 14 kali, berarti sudah 28 bulan gitu. Ya Alhamdulillah saya bisa kumpul karena kebetulan anak-anak itu sudah baru saja tes sehingga hari ini tidak ada jadwal Pak gitu. Jadi mohon maaf, bukan saya alasan, kalau biasanya memang saya punya jadwal di hari Ahad. Saya sudah sampaikan bahwa free day itu hari Jumat bukan hari Ahad gitu, sehingga saya liburnya bukan hari Ahad tapi saya libur hari Jumat gitu. Sehingga kalau hari Ahad kita masuk gitu. Oh begitu ya sudah. Ya kebetulan saya punya jadwal malam Ahad ada begitu, jadi kan gitu dengan. Bapak Ibu sekalian, salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Tadi ada beberapa teman yang tanya, mohon maaf saya memang sendirian Bapak Ibu, istri agak kesehatannya kurang fit gitu, sehingga mohon maaf saya hanya sendiri gitu. Jadi kayaknya tadi Pak Suko yang pertama tanya dengan kupingah gitu, sehingga ya mohon maaf kalau dewekan awar mulai maning gitu. tapi saya tak ingat tadi pesennya Pak Bina katanya gara-gara ya pada kesempatan ini ya saya enggak untuk ceramah lah, istilahnya mungkin kultum gitu. Jadi kultum kuliah 7 menit, kalau sekarang jam 2:30 jam saya, berarti ya nanti kira-kira kuliah terserah antum. Oh gitu. Ya biasanya saya memang kesepakatan dengan jamaah kalau yang hari Jumat dengan ibu-ibu di Balai Aisyah itu ya pokoknya jadwalnya tekan asar lah, begitu adzan ya kita berhenti lah gitu. Dan insya Allah juga ini tidak terlalu panjang. Bapak Ibu haji dan hajah yang saya hormati, saya ingin mengajak pada kita semua bahwa kayaknya setiap orang kalau ceramah itu biasanya mengajak bersyukur gitu. Bersyukur gitu. Nah saya ingin menyampaikan sebuah ayat, mohon koreksi Pak Dawud, ada di surat Al-Mulk ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul walladzi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun.
Jadi di ayat itu saya ambil di akhir ayat bahwa Allah menyatakan qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kita itu yang bersyukur. Ya mungkin kalau di karangan rombongan 7 kloter 29 ini mungkin tidak berlaku Pak ya. Apa berlaku juga saya nggak tahu. Tapi kayaknya nggak berlaku ya gitu. Karena qalila di situ memang lafadznya qalilam matas. Kalau Ibnu Katsir menyatakan katanya ikhbaru anil waqi. Itu Allah memberi tahu bahwa kenyataannya katanya begitu gitu. Ya monggo, kalau nggak setuju boleh protes lah barangkali. Tapi itu firman Allah. Saya kira nanti mau jadi masalah kayak Ustaz Miftah itu. Jadi Allah menyatakan qalilam ma tashkurun. Gitu. Kayaknya saya udah sering kalau habis makan hamdalah, arep ceramah alhamdulillah. Tapi kok Allah nyatakan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Gitu. Nah, mari kita coba renungkan ayat ini. Gitu. Untuk menjelaskan ini, barangkali ada baiknya kita mencermati apa yang dikata dalam sebuah hadis Rasulullah dari Aisyah. Gitu. Jadi Aisyah, beliau istri Rasul itu pernah kayak nadane protes. Protes gimana? Ya dia tidur ngelilir Rasulullah sedang sholat, atau mau tidur juga sudah sholat, nanti ngelilir sholat gitu, sholat terus gitu, sehingga Aisyah sampai kayak nada protes tadi, 5 sonat tadi kayak Rasulullah, kenapa kok harus berbuat sedemikian ya Rasulullah? Wong saya aja yang tidak diampuni sholatnya nggak kayak engkau. Padahal waqad ghufir walahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Padahal engkau adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi Aisyah itu protesnya karena apa? Tahu bahwa Rasulullah adalah seorang yang sudah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Artinya dijamin masuk surga gitu. Saya hanya berpikir, kalau saya yang dikasih jaminan begitu, sholat apa enggak kira-kira Bu, Pak? Udah dijamin masuk surga, belum jamin masuk surga juga kadang-kadang sholat malas. Tapi kok Rasulullah seorang yang sudah dijamin masuk surga, sholatnya, dan itu sholat sunnah loh, gitu ya, untuk kita. Yaitu sholat apa? Sholat tahajud, gitu. Karena apa protesnya Aisyah bahwa Rasulullah itu sholat tahajud sampai dengan kakinya bengkak. Kenapa bengkak? Karena lamanya berdiri. Sekian Bapak Ibu sekalian, waktu kita di Mekah, kalau kita sholat berapa menit ya? Dibandingkan dengan di Banyumas, gitu. Nah, kenapa Rasulullah kok sampai bengkak? Karena kalau sholat malam yang dibaca suratnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Pinten juz niku Pak? Sehingga pantas kalau Rasulullah itu berdiri terlalu lama, kakinya itu sampai dengan bengkak. Gitu. Ya, saya belum tahu, atau mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah Ramadan, Pak Suyadi barangkali lampah traweh di Masjidil Haram, Pak? Oh belum. Saya tanya-tanya informasi dengan teman-teman yang sudah, katanya, Pak, ora kuat lah. Melu traweh nang anak jam sana mulai selesai jam 12, setengah 12. Gitu. Nah, itu aja kalau nggak salah targetnya itu hanya satu malam 1 juz. Lah Rasulullah oleh sholat malam surat Al-Baqarah diakhiri dengan surat An-Nisa. Sehingga Aisyah tadi nadanya kayak protes gitu, kenapa kok engkau semacam itu ya Rasulullah, kau sudah diampuni dosanya gitu, dijamin masuk surga gitu. Lah apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura.
apa kok nggak boleh untuk aku itu menjadi hamba yang bersyukur gitu. Jadi kenapa Rasulullah sholat malam tahajud semacam itu sebagai rasa syukur karena apa? Rasulullah sudah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Yaitu kalau itu diberikan kepada orang-orang yang untuk ukuran kayak saya, ya tadi kayaknya bukan malah rajin sholat tapi malah ayem. Lah wong wis dijamin, kok ngapa sih kesel-kesel gitu. Tapi Rasulullah memberikan contoh tidak semacam itu. Sebagai rasa terima kasihnya, sebagai rasa syukurnya itu beliau justru rajin sholat tahajud. Sehingga kalau saya kaitkan dengan tadi ayat surat Al-Mulk 23, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang yang syukur. Kalau wujudnya syukur itu adalah sholat tahajud. Tapi sekali lagi Yun Sewu, ini mungkin tidak berlaku di rombongan 7. Karena apa? Saya ingat dulu subuhan jam 4 atau setengah 5, jam 3, jam 2 wis pada mangkat Masjidil Haram. Pak Kuat kasih kemutan, Pak Kuat sikit sih nek subuhan mangkatnya jam 3. Senin kan seminggu ya. Jadi subuhan nang Masjidil Haram ya mangkat jam 3 lah. Nggih. 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 Loh. Jadi kata apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa itu adalah Allah menjelaskan tentang kenyataan yang terjadi bahwa kayaknya memang itulah apa kenyataan bahwa kalau dipilih-pilih dari umat Islam katanya Indonesia yang 70 harus bilang Pak Daud sekarang berapa jumlah persentase umat Islam Indonesia? Saya dengar katanya udah kalah dengan dengan mana dekat India, Pakistan. Kita udah kalah dengan Pakistan katanya gitu. Nah dari yang ada itu nanti sing sholat pira, kemudian yang sholat wajibnya berjamaah sedikit lagi kan begitu. Lah dari yang sholat wajibnya berjamaah sing tahajud apa lebih banyak lagi? Saya yakin itu lebih sedikit lagi gitu. Maka pantas kalau Allah nyatakan qalilam ma tashkurun. Memang enteng napa abot nek salat tahajud Pak Bu? Enteng lah ya. Oh bagi Pak Haji Jalul. Nek mian kayaknya enteng ya waktu di Mekah di Madinah nggih. Teng Banyumas enteng. Insyaallah enteng lah ya. Nggih. Sebab nopo kula kemutan bahwa memang untuk sholat tahajud itu adalah apa? Godaannya berat. Karena apa? Memang setan itu menggoda kita dengan 3 ikatan kalau dalam hadis gitu. Pun ngelilir jam 2 jam 3 ngelilir ngerti jam gitu. Tapi wonten bisikane lho. Setan itu biasa membisikkan kenapa? Alaika atau lailun tawil, bagimu malam masih isi bengi turu farkut. Malam niku isih panjang turu lah nembe jam 3 engko setengah apa. Kan niku napa mboten? Jadi kula kadang-kadang kemutan dengan jam weruh janjane niku setengah 4 tapi ketone setengah 3 langkol lah isi setengah 3 niku tapi kula lho beda kalau bapak-bapak ini karena saya tahu memang dulu saya sak sekali lah waktu di Mekah Madinah itu jamaah Masya Allah luar biasa gitu. Mudah-mudahan sampai sekarang semangatnya atau dengan kita bertemu mudah-mudahan kemutan lah biar nulis semangat jamaah anak-anak gue luar biasa ya. Saya ingat saya tanyakan kemarin bulan apa ya saya di Bon di angkatan haji jamaah tahun 2023 saya tanyakan Pak, saya semangat haji ini masih semangat kayak dulu sekarang masih semangat kayak dulu di Mekah Madinah gitu sih berarti jamaah subuh jam 3 makan kami mesem-mesem sendiri Pak. Jadi kenapa berat ya memang ada godaannya tadi bisikan dari setan bahwa
Nalaika lailun tawil fardu. Kamu masih panjang lah maktune, engko aja jam 2 jam 3 lah. Jam 3 yang kok setengah jam maning, setengah papat terus niku. Ya akhirnya nopo yang terjadi 12 biasanya kan Mas niku. Apa begitu apa enggak? Tapi kita baca bahwa Rasulullah menjelaskan tahun kapan ya saya itu pernah kecelakaan ditabrak lare itu, jadi ya saya ambil duduk lah di samping nyongor ngeliat kebaikan barang gitu. Gitu. Jadi itu bahwa memang sholat tahajud itu bukan sholat yang gampang, bahkan sebagian kalau nggak salah pendapatnya Imam Muttabi'in Hasan Al-Basri bahwa orang yang mendapatkan petunjuk untuk bisa sholat tahajud itu adalah salah satu maunah pertolongan dari Allah. Sebab beliau pernah katanya 6 bulan nggak bisa sholat tahajud gara-gara apa? Gara-gara dia banyak berbuat maksiat. Jadi mudah-mudahan kalau kita rajin untuk melaksanakan sholat tahajud itu sebagai indikasi mudah-mudahan kita banyak taat kepada Allah, jauh dari maksiat mudah-mudahan itu. Sehingga hubungannya dengan syukur, bahwa kalau Rasulullah menjelaskan syukur itu adalah dengan sholat tahajud. Ya, sekali lagi, wa yusallah bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah digembleng dulu kita kan mungkin paling istimewa manasik haji berarti rekor setahun kita 3 tahun. Pokoknya kaji istimewa lah, di Mina jadi digambarna kayak turu kayak jadi dendeng di PP gitu, kita dapat fasilitas luar biasa lah gitu. Jadi mudah-mudahan itu selalu kita ingat, motivasi bahwa dengan kita ingat waktu kita di Makkah dan Madinah itu akan memberikan semangat untuk kita beribadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu gambaran, walaupun memang para ulama berpendapat syukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa juga dengan perbuatan. Nah, kalau dengan lisan barangkali salah satunya adalah kita dengan membaca hamdalah tadi. Kalau perbuatan, ya Rasulullah mencontohi kepada kita bahwa kita itu supaya sholat tahajud. Kalau nggak salah, menurut beberapa ulama bahwa kalau sholat tahajud bagi kita memang sunnah, tapi bagi Nabi itu merupakan keharusan gitu. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu bahwa syukur itu ternyata antara lain diwujudkan dengan sholat tahajud gitu, maka kita mestinya bagaimana sih agar kita mempersiapkan diri untuk bisa kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan sholat tahajud. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW perintah kepada kita, kilu wa inna syaitona la taqilu. Jadi agar kita itu gampang sholat tahajud, Rasulullah ngajari, memerintahkan kepada kita, kilu wa inna syaitona la taqilu. Gitu-gitu apa maksudnya Pak? Salut. Hadisnya kilu wa inna syaitona la taqilu. Jadi Rasulullah pesan agar kita dimudahkan tahajud itu antara lain ada ajaran sunnah Nabi, yaitu supaya kita kailula. Kilu itu kailula. Kailula itu apa? Tidur siang. Jadi tidur siang itu kayak dene wong puasa niku sahur. Jadi kalau kita mau puasa itu sahur, insya Allah kita akan lebih enteng. Tapi nek ora sahur, tapi nek kulo niku puasa sunnah kok ora sahur, biasanya kulo pancen kaboten. Tapi nek sahur insyaallah tenang asliku.
Nah, agar kita dimudahkan oleh Allah sholat tahajud, Rasulullah ngajari kita bahwa di siang hari kita disunahkan untuk qailula. Karena apa? Inna syaitona la taqilu, karena setan itu tidak qailula, enggak tidur siang. Jadi kalau umat Islam itu ya ajarannya qailula, istiqlala, mungkin cara wong Jawane gitu. Gitu. Tapi mohon maaf, kayaknya yang mengamalkan itu, kita baca bener apa enggak, itu justru pendidikan di Cina, Pak. Kalau nonton share niku gambar, baca-baca sekolah, mereka pun dirancang kursinya niku bisa untuk tidur siang. Pernah lihat mungkin di video, Pak? Jadi ada bahwa di sana memang jam belajarnya panjang, tapi siang itu ada istirahat siang, tidur siang. Nah, bagaimana tidur siangnya? Kursi ini jadi dirancang kena loncat, mungkin kayak kereta api kelas eksekutif, no, jadi diselonjorakan ada acara tidur siang. Ini ujarnya ajaran Islam, tapi kok kenapa sih ngelakoni Jepang? Tapi mungkin makanya menterinya ini saking Abdullah Mukti, jadi mungkin bisa semacam itu. Sing kula lampah menangi niku teng TKIT. Waktu itu saya ke Pati, itu saya salut lah. Jadi siang hari anak-anak TK itu diajari dengan makan bersama, habis itu tidur, kemudian baru belajar lagi, pulang sampai dengan jam 3. Oh, di TK-TK sini saya waktu itu lihat di Yaumi Fatimah Pati itu bahwa memang film bagus gitu. Karena apa? Ya sampai jam 3 ya, tapi memang ada acara tidur siang, istirahat siang gitu. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, atau mungkin di UMP Pak bisa udah di jadi betul, saya begitu di-share ada foto, ada video gitu. Jadi ini dasarnya dari hadis, tapi kenapa kok kita nggak merancangnya semacam itu ya? Malah justru orang Cina yang jadi ada makan siang, ada istirahat siang, sehingga ya walaupun oke sampai jam 3 kondisinya fit lah gitu, karena udah ada siang. Tapi kalau kita tadi kayak itulah memang dalam rangka bagaimana agar kita mudah, ya bagaimana kita mau bangun jam 3 kalau tidurnya jam 12. Mulanya jamnya dalam Islam memang Rasulullah itu kariha, dia itu tidak senang kalau kita itu tidur terlalu malam. Kalau Rasulullah itu tidurnya gasik, bangunnya juga gasik gitu. Bapak Ibu sekalian, karena sedikitnya orang yang bersyukur itu, Rasulullah memberikan sebuah solusi. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan kita, kalau kita termasuk orang yang sedikit bersyukur, terutama dalam melaksanakan sholat tahajud ini, Rasulullah mengajari hadis ini kalau nggak salah dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah mengajari kepada kita, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu, kata Rasulullah, sampai dengan doa, sambil memeluk dia gitu. Jadi karena sayangnya Rasulullah terhadap Mu'ad bin Jabal, dia memeluk sambil menyatakan, inni la uhibbuka, inni la uhibbuka. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Jadi karena di sini pakai usika, ini berarti sebuah pesan khusus, pesan yang penting untuk diperhatikan oleh Mu'ad. Walaupun ini kepada Mu'ad, sebetulnya ini adalah pelajaran buat kita semua. Karena kalau dalam kaidah usul fikih, insyaallah bahwa al-lafdu bi umumil lafdi la bi khususis sabab.
bahwa lafaz itu dengan umumnya bukan dengan sebabnya memang mu'ad yang disampaikan, tapi ini sebetulnya berlaku juga buat kita umat Islam. Usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi pesan Mu'ad, pesan Rasulullah kepada Mu'ad apa? La tada'anna, sekali-kali kamu jangan sampai meninggalkan. Ini kalau Pak Asep bilangin di pesantren adalah ada nun taukid gitu. Ini berarti satu hal yang sangat harus jangan ditinggalkan, pesan yang sangat. Fi duburi kulli sholatin, pada dubur, pada akhir dari setiap kita melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah pesan kepada Mu'ad kalau di akhir sholat sebelum salam. Jadi para ulama menyatakan dubur itu berarti masih bagian dari badan. Jadi bukan setelah selesai sholat, tapi menjelang salam sebelum sudah tahiyat kita akan berdoa minta perlindungan dari 4 hal. Insya Allah sudah diamalkan lah Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu memang anjuran juga. Tapi ada pesan khusus lagi yang patut untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Apa kesuwennya? Kedawanan anu lindunga jadi tambah malih, tapi ini pesan. Jadi fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah ini sudah diamalkan. Sudah ya Pak. Jadi kita supaya berdoa setelah tadi minta perlindungan dari 4 hal ditambahi dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya adalah Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah kami, bantulah saya ala dzikrika, untuk selalu zikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Saya kira ini sangat penting buat kita. Mudah-mudahan kita bukan termasuk tadi orang-orang yang qalilan min ibadiyas syakur. Jadi kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah pendek lah domane nek dereng, mudah-mudahan bisa diamalkan gitu. Karena ini memang kepentingan buat kita. Kalau tadi Allah nyatakan qalilan ma tashkurun, berarti mudah-mudahan kita bukan termasuk itu. Ada lagi qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau berzikir beringat kepada Allah, mudah-mudahan juga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Wa husni ibadatik, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan sehingga kita bisa beribadah, berbuat baik dalam beribadah. Sebab kadang-kadang mengapunten bahwa ada pihak-pihak lain, yaitu musuh nyata bagi kita. Setan itu tidak ingin kita itu beribadah dengan baik. Buktinya apa? Kadang-kadang kalau kita sholat, terutama mungkin sendirian, tapi saya, ibu-ibu, bapak-bapak singgah insya Allah. Jadi kalau rakaat yang pertama sampai dengan waladhdallin amin, insya Allah isi konsentrasi. Tapi nanti udah masuk rakaat berikutnya, kayaknya wis ping 3, ping 4 begitu. Sebab mohon maaf, setan itu tidak takut kepada orang yang lagi beribadah gitu. Sehingga waktu awalnya
insya Allah khusyuk gitu. Tapi sudah memasuki rakaat akhir itu, ya jauh. Saya ngalami kadang-kadang kalau jadi imam sok bingung. Jadi itu saya kira nyuwun ngapunten sesuai dengan apa tadi yang saya sampaikan, kayaknya udah jam 3 mungkin dari masjid Nurul Salam nggak kedengaran ada di sini. Jadi kalau melihat waktu ini udah saatnya waktu asar gitu. Kurang bijaksana saya kira kalau saya panjang lebarkan, hanya sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan para jamaah haji kloter 29 yang berbahagia di hari ini bisa bertemu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.